Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan, yaitu tentang obligasi dan penilaiannya. Pengertian obligasi. 1. Obligasi adalah kontrak jangka panjang yang dimana peminjam akan menyetujui pembayaran bunga dan pokok kepada pemegang obligasi pada tanggal tertentu. Yang kedua, peminjam akan mengeluarkan surat kesanggupan membayar jangka panjang, berjanji membayar, dan membayar dengan bunga yang tetap pada setiap tahunnya kepada pemegang obligasi. Dan yang B ada definisi obligasi. Obligasi atau bond didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang dimana akan dibayar saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap. Obligasi dikenal juga sebagai sekuritas pendapatan tetap. Dan yang C ada kode obligasi. Obligasi yang berada di pasar modal diberi kode. Hal ini untuk memudahkan dan membedakan obligasi satu yang lain, untuk memudahkan dalam kepentingan pencarian dan organisasi dari data komputer. Misalnya untuk modal Bursa Efek Surabaya atau BES, obligasi diberi kode sepanjang 12 karakter. Kode obligasinya bisa dilihat di slide. Ada AAAAA, singkatan nama perusahaan, ada BBB, kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan, ada CC, suku bunga jika mempunyai beberapa suku bunga dan opsi-opsi turunan, ada D, tipe obligasi yaitu ada bonds, B, bonds, C, convertible bonds, ada W, bonds with warrants, ada T, medium term note, ada Y, money market, dan ada M, miscellaneous. Selanjutnya ada kode E, yaitu tipe dari suku bunga, yaitu ada F, fixed rate, ada Z, zero rate atau diskon, dan V atau variable, dapat berupa floating rate, revenue sharing, fixed dan floating rate, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada FG, yaitu kode scriptless. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang bisa menerbitkan obligasi, yaitu 1. Perusahaan, 2. Pemerintah, 3. Negara bagian, 4. Pemerintahan asing, dan 5. Perusahaan asing. Jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Yang pertama yaitu ada obligasi harta, kedua obligasi korporasi, yang ketiga obligasi kota, dan yang terakhir ada obligasi luar negeri. Yang pertama yaitu ada obligasi harta. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintahan pusat, baik di Departemen Keuangan atau Bank Indonesia. Obligasi ini tidak memiliki risiko kegagalan, dan harga obligasi ini akan menurun jika suku bunga naik. Yang kedua yaitu ada obligasi korporasi, di mana obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki tingkat risiko kegagalan yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik penerbit dan jangka waktunya. Selain itu, obligasi ini semakin tinggi tingkat risiko kegagalannya, maka semakin tinggi pula tingkat bunga yang dibayarkan oleh penerbit. Yang ketiga yaitu ada obligasi kota, di mana obligasi ini diterbitkan oleh pemerintahan negara bagian dan lokal yang memiliki risiko kegagalan, namun obligasi ini memiliki suku bunga yang rendah daripada obligasi perusahaan dengan risiko yang sama. Yang terakhir ada obligasi luar negeri, di mana obligasi ini diterbitkan oleh pemerintahan asing atau perusahaan asing yang akan dihadapkan pada risiko kegagalan, namun ada tambahan risiko jika obligasi ini diterbitkan dalam mata uang asing. Di karakteristik obligasi
obligasi, di mana obligasi ini memiliki 5 karakter. Yang pertama, memiliki masa jatuh tempo. Masa berlaku suatu obligasi sudah ditetapkan secara pasti pada saat obligasi tersebut diterbitkan. Misalnya, 5 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada nilai pokok utang, di mana besarnya nilai suatu obligasi yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan. Yang ketiga yaitu ada kupon obligasi, di mana pendapatan utama pemegang obligasi adalah dari bunga yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan, misalnya 3 bulan atau 6 bulan sekali. Yang keempat yaitu ada peringkat obligasi, di mana peringkat obligasi ini dikeluarkan oleh lembaga khusus yang bertugas untuk memberikan peringkat atas penerbitan obligasi oleh perusahaan. Dan yang terakhir dapat diperjualbelikan. Sebagai surat berharga, obligasi ini dapat diperjualbelikan seperti halnya saham. Jika suatu saat nanti nilai obligasi meningkat, maka pemegang obligasi ini dapat menjual pada dealer atau pialang obligasi, di mana pialang obligasi ini nantinya akan mendapatkan fee atas transaksi obligasi tersebut. Alasan membeli obligasi. Memiliki obligasi jauh dari resiko karena tingkat suku bunga tetap tidak berubah. Obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah investor dan memperoleh pendapatan untuk diinvestasikan kembali. Ada 6 jenis obligasi, yaitu yang pertama dari segi penelitian, di antaranya obligasi perusahaan atau corporate bonds, obligasi pemerintah atau government bonds, obligasi daerah atau municipal bonds. Yang kedua dari sistem pembayaran bunga, di antaranya obligasi kupon 0 atau zero coupon bonds, obligasi kupon atau coupon bonds, obligasi kupon tetap atau fixed coupon bonds, obligasi kupon mengambang atau floating coupon bonds. Yang ketiga dari hak penukaran atau opsi, di antaranya obligasi konversi atau convertible bonds, obligasi yang dapat ditukar atau exchangeable bond, obligasi yang dapat dibeli atau callable bond, obligasi putable atau putable bond. Yang keempat dari segi jaminan atau kolateral, di antaranya unsecured bonds, secured bonds. Yang kelima dari segi nominal, di antaranya conversional bonds, retail bonds. Yang terakhir, keenam, dari segi perhitungan imbal hasil, di antaranya conversional bonds dan syariah bonds. Keuntungan dan kerugian membeli obligasi. Untuk keuntungan membeli obligasi yaitu 1. Memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi. Untuk kerugian membeli obligasi yaitu 1. Risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua, risiko tingkat suku bangsa. Contoh soal yang pertama yaitu ada suatu obligasi memiliki nilai nominal atau face value sebesar 15.000 dengan jatuh tempo 12 tahun yang mempunyai harga pasar 10.000 dan menawarkan kupon rate 8% per tahun. Berapa nilai obligasi tersebut jika berdasarkan kondisi tingkat bunga yang berlaku 10%? Diketahui face value yaitu 15.000 dikali 10.000 sama dengan 150 juta. I
sama dengan face value dikali 10%, yaitu 150 juta dikali 10% yang hasilnya 15 juta. Yang ditanyakan yaitu nilai obligasi dengan tingkat bunga 10%. Jawab, FB sama dengan I dalam kurung P Viva K, N ditambah face value dikali P Viv K, N sama dengan 15 juta dikali 10%, 12 ditambah 150 juta dikali 10%, 12 sama dengan 15 juta dikali 6,814 ditambah 150 juta dikali 0,319 sama dengan 102.210.000 ditambah 47.850.000 yang hasilnya 150.060.000. Jadi, nilai obligasi berdasarkan tingkat bunga yang berlaku sebesar 10% yaitu sebesar 150.060.000. Contoh soal, sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 300 juta rupiah jatuh tempo dalam 3 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 12%. Jawab, VAR atau nilai nominal sama dengan 300 juta. T atau periode sama dengan 3. PPI sama dengan 300 juta per 1 ditambah 12% dikali 3 sama dengan 89.285.714 285.714. 3. Sebuah obligasi korporat bernilai 50 juta berkupon 10% per tahunnya dan membayar bunga setiap tanggal 1 Februari dan 1 April. Jika pada tanggal 15 April 2021 obligasi itu ditawarkan pada harga 45.000, berapa jumlah yang harus dibayar pembeli? Jawab, hari berjalannya setelah kupon terakhir dibayarkan. Februari 30 hari ditambah Maret 30 hari ditambah April 14 hari menjadi 74 hari. Bunga berjalan 74 dibagi 360 dikali 10% dikali 50 juta sama dengan 10.277.077 rupiah. Nilai yang harus dibayar oleh pembeli, harga jual beli 45.000 dikali 10.277.777.000 sama dengan 46.249.996.000 ditambah bunga berjalan yaitu 10.277.777.000 rupiah sama dengan 56.527.773. Yaitu suatu obligasi dengan nilai nominal 5 juta dengan kupon 2%, jangka waktu 2 tahun, dan YTM sebesar 2% juga. Hitungan nilai obligasinya, diketahui kan nilai obligasi di sini 5 juta dengan kupon atau bunga 2%, jangka waktu atau jatuh temponya itu 2 tahun. YTM itu bunga yang diinginkan investor juga sebesar 2%. Berapa sih nilai obligasinya? Pertama, di sini kita harus mengetahui berapa sih investor akan mendapatkan bunga setiap tahunnya dengan cara nilai nominal obligasi tadi dikali dengan kupon atau bunga. Bunganya kan 2%, jadi 5 juta dikali 2% atau 2/100, kita dapat 100.000 per tahun. Jadi investor akan mendapatkan 100.000 per tahun selama 2 tahun berturut-turut. Nah, dari bunga yang didapat itu kan sama, jadi dikatakan anuitas. Setelah itu kita masuk ke dalam rumus, dengan rumus present value kupon ditambah dengan present value pokok. Nah, rumus present value kupon yaitu kupon dikali 1 dikurangi 1 per 1 kurangi I dikuadratkan N per I ditambah present value pokok tadi kan pokoknya 5 juta per 1 ditambah I dikuadratkan N sama dengan kuponnya tadi 100.000 per tahun, berarti 100.000 dikali 1 dikurangi 1 per 1 dikurangi I adalah YTM atau bunga yang diinginkan oleh investor tadi
desimalkan 2% didesimalkan jadi 0,02, jadi 0,02 dikuadratkan 2 yang yaitu tahun jatuh temponya yaitu 2 tahun, jadi 2 per 0,02 ditambah 5 juta per 1 ditambah 0,02 dikuadratkan sama dengan 100.000 dikali 1 dikurangi 1 per 1,0404 per 0,02 ditambah 5 juta per 1,0404 sama dengan 100.000 dikali 1 dikurang 096 11 68 78 12 per 0,02 ditambah 5 juta per 1,0404 sama dengan 100.000 dikali 0,0388 312 188 per 0,02 ditambah 4.843.906 rupiah sama dengan 100.000 dikali 1,94 15 6094 ditambah 4.843.906.000 hasilnya ada 5 juta. Jadi nilai obligasi dengan nominal 5 juta dengan kupon 2% dalam waktu jangka jatuh temponya 2 tahun dengan YTM 2% juga, nilai obligasinya yaitu 5 juta juga. Demikian materi yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan tutur kata kami. Kami kelompok 3 pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.